Alhamdulillah pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan mubarakah hari ini kita dapat kembali melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1/4 budaya positif oleh guru penggerak Nurul Komariah SPDI. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta rahmat kepada kita sehingga kita dapat bermujahadah di tempat yang penuh dengan barakah kali ini. Kedua kalinya salatullah wassalamuhu semoga tak terlimpahkan kehadiran baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita dengan adanya Islam dan iman. Baiklah, untuk lebih menyingkatnya waktu, kami akan pasrahkan untuk pemateri kali ini akan menjelaskan secara detail tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Nurul Komariah SPDI. Kepadanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan guru yang sudah ikut hadir di sini bersama kita. Kali ini kita akan membahas tentang diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mungkin di sini ada yang tahu? Budaya positif. Nah, tujuan dari penerapan budaya positif hari ini adalah yaitu berbagi pemahaman dengan rekan guru di sekolah tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Sekarang kita sudah menghadapi yaitu merdeka belajar. Nah, merdeka belajar itu kita akan berpusat pada murid. Jadi bukan lagi pada saat kita mendidik anak, kita berpusat kepada guru. Kalau dulu biasanya ketika kita masuk ke dalam kelas, kita biasanya dulu memberikan tugas, kemudian memberikan soal kepada anak-anak, kemudian kita menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan tugasnya. Kalau sekarang di merdeka belajar itu tidak seperti itu, ibu-ibu. Sekarang kita lebih cenderung kita melihat apa yang akan diinginkan murid ketika berada di dalam kelas. Contohnya saja kita melakukan metode pembelajaran yang kreatif, kemudian juga inovatif. Di dalam kelas kita selalu melibatkan murid karena murid adalah objek utama bagi kita dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi setiap kita mau melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus memenuhi kebutuhan murid itu apa. Kemudian keinginan belajar yang seperti apa yang diinginkan oleh murid-murid kita di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Apa sih yang disebut dengan disiplin positif? Disiplin positif adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi, yaitu untuk menghindari suatu hukuman pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari
hadiah. Contohnya saja, ketika anak belajar di dalam kelas, anak tersebut dia belajar yang rajin, melakukan kegiatan pembelajaran, atau dia mungkin datang sebelum jam sekolah. Misalnya kita kan jam sekolahnya jam 7:30. Misalnya murid itu datang ke sekolah sebelum jam masuk sekolah. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan hadiah misalnya, karena ingin dipuji dari orang lain, karena dia ingin dipuji oleh guru-gurunya. Bukan, kita bukan mengharapkan disiplin positif yang seperti itu. Akan tapi kita menerapkan disiplin positif pada anak karena kita bertujuan untuk membangkitkan semangat anak, membangkitkan perilaku anak dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan ingin mendapatkan hadiah dari orang lain. Kemudian, budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan-kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap diri sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya diri sendirilah yang bisa menentukan. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kalian baik. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di sekolah? Salah satunya adalah pagi-pagi kita melakukan kebiasaan yaitu membaca doa sebelum masuk sekolah. Dengan kita membiasakan anak-anak membaca doa, itu akan menimbulkan dan menumbuhkan rasa anak terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Dia akan mulai cinta terhadap ayat-ayat Al-Quran dari sejak dini seperti itu. Kemudian juga kebiasaan yang lain adalah 5S, yaitu sapa, senyum, salam, santun, senyum, dan sapa. Nah, di sekolah, di dalam kelas kita selalu membiasakan diri untuk tersenyum kepada murid-murid kita, tersenyum kepada wali murid. Kita menggunakan tutur kata yang baik, kemudian juga kita selalu menerapkan perilaku yang baik, yaitu dengan cara kita selalu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Karena kita seorang guru adalah contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi kita sekarang mengajar di anak-anak usia dini ya. Anak-anak itu lebih cenderung melihat perilaku kita, cenderung melihat perilaku orang tua. Segala apapun yang dilakukan kita itu akan menjadi percontohan bagi murid-murid kita. Nah, jadi mulai sekarang sebelum kita menuntut banyak hal dari anak, sebelum kita memaksa anak-anak untuk melakukan disiplin positif, maka lebih dahulu kita harus menanamkan dari diri kita sendiri. Karena nanti anak-anak itu akan melihat kita. Kita guru-guru jangan memaksa anak untuk datang tepat waktu misalnya, tapi kita guru-gurunya saja sering datang telat. Kita jangan memaksa anak untuk tersenyum misalnya, atau berlaku sopan kepada orang yang lebih tua. Tapi jika kita tidak memberikan contoh yang baik, maka anak-anak itu tidak akan berperilaku baik juga kepada orang lain seperti itu. Nah, dengan penanaman budaya positif di sekolah, insya Allah anak-anak akan melakukan kebiasaan hal yang baik. Apalagi setiap hari Rabu kita melakukan kegiatan sholat duha bersama-sama. Kemudian juga di hari yang lain kita melakukan pembiasaan membaca surat pendek, kemudian doa-doa harian yang bertujuan. Dengan ini kita bertujuan kita akan menanamkan rasa cinta anak dari sejak dini terhadap membaca Al-Quran, kemudian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Apa 6 elemen profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dari 6 elemen ini kita mengharapkan yang pertama adalah anak-anak itu memiliki rasa iman, rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita jangan terlalu memaksakan anak untuk ranking 1 di kelas misalnya. Anak-anak berprestasi, anak-anak selalu menang setiap lomba-lomba. Bukan, percuma kita memiliki murid yang pintar, akan tetapi mereka minim dari segi akhlaknya. Jadi yang pertama itu yang harus kita terapkan adalah penanaman akhlak yang baik untuk anak-anak. Kemudian bagaimana juga kita menciptakan kesadaran kepada diri anak untuk selalu bergotong royong, untuk selalu bahu membahu dan membantu satu sama lain. Kemudian disiplin. Nah, di sini disiplin itu ada 2. Yang pertama adalah disiplin biasa, kemudian disiplin positif. Ada disiplin biasa antara lain yaitu dikendalikan oleh kontrol eksternal, adanya hukuman, iming-iming dan reward. Kemudian fokus pada perilaku, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, ketaatan jangka panjang, kemudian sebagai ancaman, terus guru sebagai polisi dan menghakimi. Itu kalau yang disiplin biasa. Kalau yang disiplin positif dikendalikan oleh kontrol internal, adanya konsekuensi logis dari segala tindakan, fokus pada akar pembuat perilaku, yaitu adalah keyakinan dari karakternya. Kemudian peraturan dibuat bersama, ketaatan jangka panjang, kesempatan mengajarkan karakter, guru sebagai detektif yang selalu berusaha memahami dan terus cari solusi untuk memperbaiki akar masalah yang terjadi. Kemudian, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu. Kemudian, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, coba sekarang kita berpikir, coba kita merenung sejenak, kita pikirkan kembali. Selama ini kita melakukan sesuatu atas dasar apa? Misalnya saja saya mengajar dengan rajin di sekolah karena saya ingin dianggap baik misalnya oleh murid-murid, apa karena saya pengen terlihat baik di mata orang lain, atau mungkin yang lain, kita ingin mendapatkan hadiah ataupun imbalan dari orang lain. Nah, coba sejenak kita berpikir kembali, kita flashback kembali terhadap perilaku-perilaku yang pernah kita lakukan sampai saat ini. Dia dan menyatakan ada 5 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah faktor intrinsik. Tapi kalau untuk yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk ekstrinsik. Kemudian belajar berpendapat bahwa semua perilaku manusia, baik yang positif maupun negatif, adalah hasil dari pilihan yang kita buat. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, baik secara fisik maupun emosional, kebutuhan untuk dicintai dan diterima oleh orang lain, kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atas hidup kita, kemudian keempat, kebutuhan untuk merasa bebas untuk membuat pilihan sendiri, yaitu yang terakhir, kebutuhan untuk merasakan kesenangan
ya kan ya, peraturan peraturan kelas, kemudian ya peraturan kelas, kemudian peraturan sekolah misalnya. Mungkin itu yang selama ini kita dengar. Nah, akan tapi sekarang kalau misalnya peraturan kelas itu lebih ke biasanya yang membuat itu gurunya. Namanya juga peraturan ya, peraturan itu kita lebih menyuruh anak untuk memaksa melakukannya. Anak itu tidak ikut dilibatkan ketika kita membuat peraturan kelas. Kemudian efeknya adalah anak-anak akan merasa terpaksa untuk melakukan peraturan-peraturan yang ada di kelas ataupun di sekolah. Akan tetapi kalau keyakinan kelas, kalau kesepakatan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru ataupun juga murid. Kemudian juga kesepakatan kelas itu bersifat positif. Jadi kalimat-kalimat positif yang tertulis di dalamnya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersiapkan keluarga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah ataupun dalam kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Bisa kita membentuk bisa ditulis dengan blok not atau kertas kecil, di mana semua anggota kelas ataupun warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat yang sudah mereka usulkan. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya saja, apa sih yang kalimat negatif itu? Kalimat negatif adalah tidak boleh datang telat ke sekolah. Itu adalah kalimat negatif. Atau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya, itu adalah kalimat negatif. Atau misalnya juga tidak boleh memukul temannya. Itu adalah kalimat-kalimat negatif. Nah, coba sekarang kita ganti ke kalimat positif. Mungkin ada yang bisa membuanglah sampah pada tempatnya misalnya. Itu tepat. Cintai lingkungan. Cintai lingkungan itu lebih ke sekolah, bukan dalam kelas. Kalau di dalam kelas coba kalimat positifnya dari tidak boleh membuang sampah sembarangan ke jagalah kebersihan. Nah, di situ kan tidak ada kata larangan. Di situ adalah kalimat yang positif. Kemudian misalnya contohnya lagi tidak boleh memukul teman. Nah, apa kalimat positifnya? Sayangi teman, pinter. Nah, sekarang itu kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama, kesepakatan kelas. Jadi sekarang itu bukan lagi berbentuk adalah peraturan kelas, karena seperti yang saya bilang tadi, kalau peraturan kelas itu adalah cenderung kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan disiplin kelas. Kita memaksa murid untuk melakukan suatu tindakan. Akan tapi kalau kesepakatan kelas, kita lebih bersama-sama mengajak murid secara bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan
sekolah, anak tersebut selalu meminta makanan temannya atau kemungkinan uang sakunya yang kurang seperti itu. Misalnya kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jika kita melihat anak-anak itu di sekolah, dia suka memukul temannya, kemudian suka berkata kasar, kemungkinan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di rumahnya itu kurang. Anak-anak ketika dari rumahnya dia sudah melihat omongan-omongan kasar dari orang tuanya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, maka otomatis secara tidak langsung itu akan terbawa ke sekolahnya. Jadi ketika kita melihat murid-murid kita melakukan penyimpangan, kita deteksi dulu, kita lihat dulu kebutuhan dasar mana yang mereka tidak penuhi. Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya agar bisa memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita melihat murid-murid kita melakukan tindakan yang salah, kita harus telaah dulu kemungkinan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Ketika kita menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah penghukum. Ketika kita melihat murid-murid kita melakukan kesalahan, apakah kita selama ini sudah melakukan sebagai penghukum? Apakah kita sebagai guru membuat anak menjadi rasa bersalah? Kemudian apakah kita bersikap sebagai teman ketika kita mengatasi permasalahan mereka? Apakah kita sebagai pemantau ataukah kita sebagai manajer? Nah, ketika kita sebagai penghukum, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, ketika melihat murid-murid kita melakukan kesalahan, misalnya kita langsung, misalnya kita melihat murid kita datang terlambat ke sekolah misalnya, kemudian kita langsung memanggil si fulan, misalnya contohnya saja adalah Adi. Adi, kenapa kamu datang terlambat? Kamu sekarang sudah jam 8 dan datang terlambat. Sekarang kamu pilih makanan misalnya. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Jika anak-anak yang melakukan kesalahan itu kita hukum, apakah menurut ibu-ibu di sini anak-anak benar akan sadar? Jengkel. Tidak, pasti akan merasa jengkel kan? Merasa jengkel pertama kenapa? Karena ketika dihukum, anak-anak akan merasa malu. Kemudian juga anak-anak akan merasa dendam. Dan sudah pasti keesokan harinya bukan efek sadar yang dia terima, justru mungkin malah tidak masuk. Kenapa? Karena anak marah karena dihukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya saja, ketika kita mengatasi anak-anak yang melakukan kesalahan, misalnya datang terlambat ke sekolah, kemudian kita membuat rasa bersalah kepada mereka. Contohnya saja, Adi, kenapa kamu datang ke sekolah? Kalau kamu datang ke sekolah terlambat, nanti Ustazah nanti akan dimarahin sama kepala sekolah, nanti Ustazah akan ditegur sama kepala yayasan. Apakah Adi tidak kasihan sama Ustazah? Nah, itu adalah bentuk pembuat rasa bersalah. Atau kemudian kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman untuk menyikapinya. Bagaimana contohnya? Kita ketawa ketiwi. Bagaimana sih sikap kita terhadap teman kepada murid? Misalnya saya, kita panggil, Adi, kamu terlambat ya Adi ke sekolah. Kenapa Adi kamu terlambat? Dengan posisi kita ketawa, misalnya, kemudian senyum-senyum. Jika kita melakukan kontrol diri sebagai teman, apakah kemudian murid-murid kita akan sadar, akan menyadari kesalahannya? Tidak. Bisa tidak, bisa iya. Kenapa? Tidak
Ustaz seperti teman kok bagi saya tidak marah kok sama saya misalnya. Ngapain saya berdengarkan omongan Ustaz kok Ustaz nggak marah kok, seharusnya senyum aja di bawah saya misalnya. Kemudian sebagai pemantau ataupun manajer. Nah, saya sebagai manajer di sini, kita itu memantau anak dari awal. Kita mempertanyakan terhadap murid yang melakukan terlambat datang ke sekolah. Contohnya saja, Adi, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Jadi kita melakukan tanya jawab. Kita pertanyakan dulu, apa sebabnya dia datang terlambat ke sekolah? Apakah mungkin karena dia datang kesiangan? Karena mungkin orang tuanya di rumah mungkin sibuk dengan urusan taninya. Jadi hal-hal seperti ini, ketika kita bersikap sebagai manajer, banyak hal positif yang kita dapat untuk mengontrol kesalahan-kesalahan murid kita di sekolah. Kemudian selanjutnya, kira-kira kamu tahu tidak kenapa Bapak memanggilmu? Ini sudah ke langkah restitusi ya. Ini adalah cara-cara kita melakukan restitusi kepada murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, keyakinan keras apa yang sudah kita sepakati? Mari berpikir bersama untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian, baiklah, setelah menyadari perbuatanmu, apa rencanamu ke depan? Nah, bagaimana caranya agar dalam waktu kejadian ini tidak terulang lagi? Karena kamu sudah tahu caranya, bisa ya mulai besok jangan diulangi kembali. Nah, ini adalah cara-cara kita melakukan restitusi terhadap murid-murid kita yang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Nah, segi tiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kemudian menstabilkan identitas. Ini adalah langkah-langkah cara-cara kita untuk melakukan segitiga restitusi terhadap murid-murid kita ketika murid-murid kita melakukan kesalahan di dalam kelas ataupun di sekolah. Nah, sudah sampai di sini saja. Semoga apa yang kita sharingkan bermanfaat untuk kita bersama. Karena ketika kita melakukan budaya positif di sekolah, kita perlu kolaborasi yang baik antara rekan-rekan guru, kemudian juga wali murid seperti itu. Makanya kali ini saya mengajak guru-guru di sini untuk belajar bersama tentang apa sih yang disebut dengan budaya positif, bagaimana cara kita melakukan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian ketika kita menghadapi murid kita yang bermasalah, bagaimana cara penanganannya? Apakah kita akan menjadi seorang teman? Apakah kita akan bersikap seperti seorang penghukum? Ataukah kita akan justru memposisikan diri kita sebagai manajer? Semoga hal-hal yang baik ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, sudah paham semua. Terima kasih.